Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazora Madania dari kelas 11 1.2. Saya ingin menjelaskan materi tentang cerpen. Cerpen adalah bentuk karya sastra yang menceritakan kisah atau peristiwa tertentu dengan alur cerita yang sederhana dan ringkas. Cerpen biasanya dibaca dalam sekali duduk dengan panjang cerita sekitar 1.000 sampai 10.000 kata. Ciri-ciri cerpen ada beberapa, yaitu pertama, singkat dan padat. Cerpen memiliki alur cerita yang tidak berbelit-belit. Yang kedua, fokus pada satu peristiwa. Cerpen hanya berpusat pada satu konflik atau masalah utama. Yang ketiga, ada jumlah tokoh terbatas. Biasanya hanya melibatkan 2-4 tokoh. Yang keempat, tidak ada pengembangan karakter yang mendalam. Penokohan dalam cerpen dibuat sederhana. Selanjutnya, ada akhir yang terbuka atau tertutup. Akhir cerita dapat berupa kesimpulan atau menggantung untuk membiarkan pembaca menafsirkan sendiri. Struktur cerpen ada abstrak, orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, koda. Unsur-unsur cerpen yaitu ada unsur intrinsik. 1. Tema. Ide pokok atau inti cerita, contoh tema cinta, persahabatan, perjuangan, dan masih banyak lagi. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh, karakter yang berperan dalam cerita. Lalu, penokohan adalah teknik penggambaran sifat atau karakter tokoh. Misalnya ada protagonis, tokoh utama yang baik. Yang kedua ada antagonis, tokoh yang menjadi lawan protagonis. Yang ketiga ada tritagonis, tokoh pendukung. Lalu ada alur atau plot. Jalanan cerita biasanya berbentuk. Ada alur maju atau kronologis, ada alur mundur atau flashback, dan alur campuran. Selanjutnya ada latar atau setting, tempat, waktu, suasana dalam cerita. Latar tempat di mana cerita berlangsung, latar waktu kapan cerita terjadi, latar suasana, perasaan atau mood yang tercipta. Selanjutnya ada sudut pandang, posisi penulis dalam bercerita. Orang pertama bisa aku dan saya, orang ketiga dia dan mereka, lalu campuran. Selanjutnya ada gaya bahasa, pilihan kata dan cara penyampaian cerita yang mencerminkan keindahan bahasa. Yang terakhir ada amanat, pesan moral atau nilai yang ingin disampaikan penulis. Unsur intrinsik, 1. Latar belakang penulis, pengalaman, pendidikan, atau kondisi sosial penulis. Yang kedua ada kondisi sosial dan budaya, keadaan masyarakat yang memengaruhi cerita. Yang ketiga ada nilai-nilai, bisa berupa nilai agama, moral, sosial, budaya, atau politik. Yang terakhir ada jenis-jenis cerpen. Cerpen realis atau menggambarkan peristiwa nyata atau kehidupan sehari-hari. Cerpen fantasi ada cerita yang mengandung unsur imajinasi tinggi atau fiksi. Yang ketiga ada cerpen inspiratif, memberikan motivasi atau pelajaran hidup. Selanjutnya ada cerpen horor, mengandung elemen ketegangan dan misteri. Dan yang terakhir ada cerpen humor, berisi cerita lucu dan menghibur. Selanjutnya ada langkah-langkah menulis cerpen. Yang pertama yaitu menentukan tema dan pesan moral. Pilihlah tema yang menarik dan pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua, membuat kerangka cerita, susunan alur cerita secara runtut. Yang ketiga, membangun tokoh dan konflik. Tentukan sifat tokoh dan jenis konfliknya. Yang keempat, menulis dengan bahasa yang menarik. Gunakan bahasa yang sesuai dengan target pembaca. Dan yang terakhir ada menyunting dan merevisi. Periksa kembali cerita untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat dalam membuat cerpen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.